Advanced Institute Science and Technology Jepang sebagai peneliti. Pada kesempatan kali ini beliau akan memberikan presentasi mengenai perkembangan terbaru katalis multilogam untuk reaksi organik. Mungkin sebelum beliau memulai presentasi, saya akan memberikan sedikit gambaran atau kurikulum vitae dari Mas Wahyu. Mas Wahyu menempuh S1 di bidang ilmu kimia di Departemen Kimia FMIPA UGM angkatan 2007, kemudian lulus 2012 sebagai wisudawan terbaik ketika itu di Fakultas MIPA. Kemudian menempuh S2 dan S3 di Chiba University, Jepang. Nah, setelah lulus dari S3, beliau kemudian bekerja di AIS sebagai peneliti di Lembaga Sains dan Teknologi di Jepang. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan Mas Wahyu untuk menyampaikan materinya. Oh ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pengingat agar webinar ini berjalan dengan lancar, mohon untuk menonaktifkan mic selama presentasi. Oke, kepada Mas Wahyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Niko Prastio yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil riset selama saya berada di Jepang kali ini. Mohon maaf Mas Niko. Present window. Belum bisa. Belum bisa Mas Niko. Yaudah, saya coba present dari tempat saya. Nanti Mas Wahyu bisa mengarahkan presentasinya, misalkan dengan next atau berikutnya seperti itu. Gimana? Oh iya. Oke. Saya coba present. Oke, Mas. Oke, apakah sudah kelihatan Mas Wahyu presentasinya? Oh iya, sudah kelihatan Mas Niko. Terima kasih atas Saya bantuannya. coba slideshow. Mohon maaf bagi Bapak-Bapak dan Ibu yang lain untuk menonaktifkan fitur presentasi di Google Meet agar peserta yang lain juga bisa melihat presentasi dari Mas Wahyu. Oke. Yuk, monggo Mas. Ya, baik. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin materi kali ini saya mohon maaf sangat kimia sekali karena materi kali ini adalah sebenarnya materi dari penelitian yang saya lakukan selama saya kuliah di S2 dan S3 di Jepang 1 tahun yang lalu. Nah, materi kali ini akan membahas mengenai, coba judulnya Mas Niko, mengenai perkembangan terbaru desain katalis multilogam untuk berbagai macam reaksi organik. Oke, Mas Niko. Nah, bicara mengenai katalisis itu sendiri, sebenarnya performa dari katalis itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentu aktivitas, bagaimana aktivitas dari katalis tersebut, kemudian selektivitas, dan kemudian stabilitas. Nah, untuk mendesain atau untuk meningkatkan berbagai macam aktivitas tersebut, maka kita perlu adanya desain katalis. Nah, perkembangan saat ini yang sedang dikembangkan dalam desain katalisis itu ada 3 basis utama, yaitu adalah katalis berpori, kemudian katalis dengan menggunakan support atau metal supported catalyst, kemudian yang ketiga adalah katalis multilogam. Nah, untuk katalis berpori itu sendiri, next Mas. Untuk katalis berpori itu sendiri ada berbagai macam laporan yang sudah dipublikasi di berbagai jurnal seperti bagaimana katalis berpori ZSM dengan menggunakan struktur hierarki yang memiliki pori lebih besar itu mampu meningkatkan aktivitas katalis mencapai 99% dibandingkan dengan konvensional atau ZSM 5 yang biasa.
Nah, kemudian dengan mendesain katalis seperti bentuk monolit atau pori dalam bentuk monolit juga dapat meningkatkan aktivitas katalis dalam khususnya untuk sintesis DMC atau dimetil karbonat dari utilisasi atau penggunaan kembali CO2. Nah, kemudian untuk contoh dari katalis menggunakan support itu sendiri, next Mas Diko. Nah, itu saat ini yang sedang dikembangkan adalah bagaimana cara membuat ukuran dari partikel yang dari bulk kemudian menuju ke nano, subnano, kemudian single atom. Nah, semakin kecil ukuran partikel atau semakin bisa mendesain ke single atom, maka sebenarnya catalytic activity-nya dia bisa semakin besar. Nah, oleh karena itu sebenarnya single atom ini merupakan jalan tengah atau jembatan antara aktivitas katalis homogen dengan aktivitas katalis heterogen, karena sebenarnya aktivitas katalis homogen itu pada dasarnya akan sedikit berbeda jika kita sedikit mengaplikasikan ke katalis heterogen. Nah, oleh karena itu sekarang juga dikembangkan untuk katalis berbasis single atomic katalis. Kemudian next Mas Diko. Nah, sekarang saat ini saya akan sedikit fokus ke katalis multilogam, yang mana katalis multilogam itu terdiri dari katalis monologam M1 dan M2 metal, yang kemudian mereka akan bersinergi dengan berbagai macam bentuk. Ada berbagai macam bentuk seperti bifunctional catalysis, dual activation, electronic activation, dan cascade catalysis. Dan di samping kanan ini adalah berbagai contoh report bagaimana katalis multilogam itu dapat meningkatkan selektivitas, terutama yang atas dilaporkan oleh Xiaofeng di Journal of Catalysis, dapat meningkatkan selektivitas terhadap CO double bond. Kemudian perpaduan antara logam silver atau silver dengan emas itu juga dapat meningkatkan catalytic activity atau aktivitas katalis dehidrogenasi. Nah, untuk mendesain multi-komponen katalis ini, next Mas Niko, secara konvensional atau biasanya dikembangkan melalui prosedur kopresipitasi, vapor deposition, dan sol gel. Namun, bagaimana ya? Jika kita menggabungkan dua metal atom katalis itu, mereka kecenderungannya biasanya membentuk agregat, dan itu sangat sulit sekali untuk mengontrol dispersi mereka. Nah, oleh karena itu, di sini saya mencoba untuk membuat sebuah alternatif baru di mana dua logam katalis tersebut dibuat struktur lapisan, layer, yang mana dua logam katalis tersebut mereka dapat terdispersi atau berjajar secara teratur sehingga membentuk struktur layer. Nah, layer itu sendiri atau material lapis itu sendiri sebenarnya bukanlah aktif katalisnya, tapi belum Mas Niko. Tapi sebenarnya katalis ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut seperti dikalsinasi atau kemudian direduksi menjadi supported katalis atau langsung dengan menggunakan direct reduction. Karena banyak sekali sebenarnya keuntungan bagaimana kita mendesain katalis melalui prekursor LDH atau layer double hydrox. Sebenarnya LDH ini adalah senyawa analog atau senyawa turunan dari material hidrotalsit sebenarnya. Namun seperti yang kita tahu hidrotalsit itu mereka terdiri dari logam magnesium dan aluminium, logam 2+ dan 3+. Nah, saat ini kita mencoba untuk mendesain dengan berbagai macam logam yang lain. Seperti itu. Next Mas Niko. Nah, di sini saya akan lebih spesifik lagi. Kontennya adalah katalis multilogam itu sendiri akan diaplikasikan ke dalam berbagai macam bentuk reaksi organik seperti selective CO double bond hydrogenation dengan menggunakan nickel iron katalis atau nickel besi alloy. Kemudian juga ke aplikasi dehidrogenasi alkohol dengan menggunakan katalis multilogam belum Mas Niko, tembaga besi katalis. Kemudian dengan menggunakan katalis yang sama, tembaga besi, juga digunakan untuk reaksi berantai atau one pot sintesis, yaitu direct alkylation of aniline. Dari ketiga konten ini sudah berhasil kita publikasikan di berbagai macam jurnal internasional seperti ChemLab, Catalyst and Technol, dan Applied Catalysis A.
dari 2017 sampai 2020. Next Mas Niko. Nah, untuk pertama izinkan saya untuk menjelaskan mengenai bagaimana katalis multilogam itu dapat meningkatkan selektivitas. Nah, jika kita memiliki sebuah senyawa kimia yaitu CC double bond dan CO double bond di situ yaitu unsaturated carbonyl compounds, maka produk hasil reduksinya atau hasil hidrogenasinya akan berbagai macam. Jika CC double bond terhidrogenasi, maka otomatis yang atas produk akan terbentuk saturated carbonyls. Jika CO double bond yang terhidrogenasi secara selektif, maka unsaturated alcohol yang terbentuk. Nah, jika kedua CC double bond dan CO double bond terhidrogenasi, maka produk yang paling kanan akan terbentuk. Namun, produk unsaturated, belum Mas Niko, produk unsaturated alcohol ini adalah produk yang sangat digemari sebenarnya karena ini dapat diaplikasikan ke pharmaceuticals dan fine chemicals. Seperti yang kita tahu di pharmaceuticals dapat digunakan sebagai calcipotriol. Sebenarnya ini adalah senyawa turunan dari vitamin D. Kemudian fine chemicals yaitu allyl alkohol atau oleil alkohol. Nah, namun hidrogenasi CC double bond itu ternyata secara terkinetik dan termodinamika itu lebih disukai jika dibandingkan dengan hidrogenasi CO double bond. Sehingga challenge-nya adalah bagaimana cara kita membuat sebuah mendesain katalis hingga menghasilkan selektif terhadap hidrogenasi terhadap CO double bond saja, tidak menggunakan CC double bond tidak terhidrogenasi. Next Mas Niko. Nah, dari pemaparan sebelumnya atau jurnal sebelumnya ada berbagai macam strategi yang dikembangkan agar CO double bond itu terhidrogenasi secara selektif, yaitu dengan menggunakan aditif atau senyawa tambahan, kemudian mendispersi logam pada support oksida, material support oksida, kemudian atau memodifikasi dengan logam kedua, seperti yang saya contohkan kali ini. Next Mas Niko. Nah, ini adalah berbagai macam contoh pemaparan atau laporan yang sudah dipublikasi di berbagai macam jurnal. Dia menggunakan ruthenium, iridium, atau menggunakan emas, atau menggunakan platinum, gold, emas. Nah, ini grup saya sebelumnya kita menggunakan logam yang murah yaitu nikel dan tin. Sebelum Mas disupportkan ke TO2 dan menghasilkan C itu konversi, dan S itu selektivitas. Nah, di dalam pekerjaan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai bagaimana aktivitas katalis nikel besi terhadap selektif hidrogenasi terhadap CO double bond dan tidak menghidrogenasi CC double bond di dalam senyawa tersebut. Next Mas Niko. Nah, ini adalah eksperimental metode eksperimental yang saya buat, hanya menggunakan simple kopresipitasi saja melalui hidrotermal pada temperatur 100 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian direduksi pada suhu 400 derajat Celcius, cukup tinggi sebenarnya. Kemudian next Mas Niko. Nah, dengan hasil kalsinasi seperti yang hasil hidrogenasi seperti yang kita lihat bahwa dari nikel iron 2.0 yang paling bawah itu sebelum dihidrogenasi dia memiliki struktur amorf. Kemudian ini adalah contoh kristalinitas dari nikel. Dan kemudian setelah dihidrogenasi pada suhu 400 derajat, nikel iron berubah menjadi nikel iron alloy. Nah, seperti yang kita lihat puncak dari merah atau puncak dari nikel itu sedikit bergeser ke arah kiri jika dibandingkan dengan nikel iron alloy. Ini menunjukkan bahwa nikel iron alloy-nya terbentuk. Next Mas Niko. Kemudian kita masuk pada kajian aktivitas katalis. Nah, di sini saya menggunakan pertama adalah senyawa furfural, yang mana jika CO double bond-nya terhidrogenasi maka akan terbentuk senyawa furfuryl alkohol. Nah, seperti yang kita lihat di grafik bahwa untuk besi itu sendiri sebenarnya tidak memiliki aktivitas sama sekali, artinya hidrogenasinya tidak berjalan. Nah, sedangkan untuk logam nikel, aktivitas hidrogenasinya sangat tinggi, seperti yang kita lihat grafik yang warna kuning, itu konversi furfuralnya sangat tinggi, namun selektivitasnya sangat rendah, seperti yang kita lihat di grafik garis merah. Nah, setelah kita modifikasi dengan penambahan sedikit logam besi, seperti yang kita lihat garis merahnya sangat meningkat secara signifikan, artinya selektivitasnya dia sangat meningkat tajam, namun aktivitasnya sangat menurun seperti yang kita lihat garis kuningnya turun. Nah, ini kita coba variasi
molar rasionya, rasio molarnya ternyata 2.0 belum Mas Niko. 2.0 itu memiliki aktivitas yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kita menggunakan 2.0 ini sebagai acuan atau studi untuk lanjut selanjutnya. Next Mas Niko. Nah, ini adalah pengaruh bagaimana temperatur hidrogenasi itu ternyata juga berpengaruh terhadap aktivitas katalis. Dilihat dari XRD-nya dulu, kristalinitasnya pada hidrogenasi 523 di atasnya merah, dia nikel iron alloy-nya jika tidak terlalu terbentuk. Nah, jika dilihat di belum Mas Niko, jika dilihat di aktivitas katalitiknya, kita lihat bahwa semakin rendah temperatur hidrogenasinya, sebenarnya aktivitasnya semakin tinggi. Namun seperti yang kita lihat untuk 523, kristalinitasnya tidak bagus, tidak terlihat sangat jelas. Sehingga 573 kita jadikan acuan untuk pembelajaran lebih lanjut. Next Mas Niko. Nah, seperti yang saya utarakan sebelumnya bahwa selain selektivitas, aktivitas, juga stabilitas juga perlu diperhatikan. Nah, di sini saya juga mengetes reusability atau penggunaan ulang dari katalisnya. Seperti yang kita lihat bahwa sampai 5 kali aktivitas ternyata aktivitas dan selektivitasnya cenderung tidak menurun. Meskipun agak sedikit ada penurunan, namun cenderung stabil. Nah, next Mas Tiko. Seperti yang kita lihat dari hasil XRD-nya, katalis yang fresh itu memiliki kristalinitas yang sama dibandingkan dengan katalis yang sudah digunakan sampai 5 kali. Ini menunjukkan bahwa katalis nikel iron itu sangat tinggi stabilitasnya terhadap reaksi hidrogenasi furfural kali ini. Kemudian next. Nah, sebenarnya selain uji stabilitas, uji aktivitas, uji selektivitas, juga ada uji adaptabilitas. Jadi adaptabilitas itu adalah seberapa mampu katalis itu jika digunakan dengan menggunakan substrate yang lain atau reaktan yang lain. Nah, kalau yang di sini kita hanya menggunakan furfural, nah setelah ini kita mencoba untuk menggunakan substrate yang lain. Nah, untuk tes adaptability ini, yang pertama kita menguji dengan menggunakan senyawa aromatik seperti furfural, benzaldehid, dan kemudian astofenon. Nah, ini aktivitasnya, ini artinya selektivitasnya sangat tinggi terhadap CO double bond karena mungkin CC double bondnya dia terstabilitas oleh struktur aromatiknya. Nah, namun untuk reaktan yang memiliki konjugasi atau struktur terkonjugasi di mana mohon maaf yang atas itu seharusnya kebalik, karbonilnya di kiri, alkoholnya di kanan. Itu ternyata belum Mas Niko, selektivitasnya itu masih 0. Artinya ternyata katalis yang dikembangkan kali ini tidak cukup bagus atau tidak cukup efektif untuk menghidrogenasi secara selektif terhadap reaktan terkonjugasi. Nah, bagaimana dengan yang tidak terkonjugasi, artinya CC dan CO double bond terpisah jauh, seperti 10 andesenal, di sini seperti kita lihat selektivitasnya juga cukup lumayan tinggi, 76%, kemudian senyawa yang lain juga ternyata menunjukkan selektivitas yang lumayan bagus, di atas 67% untuk reaksi hidrogenasi terhadap CO double bond. Next Mas Niko. Nah, ini adalah kajian mekanistik tadi, ini agak susah sebenarnya karena di sini saya menggunakan in situ FTR, di mana saya mencoba untuk mengabsorpsi, menyerap furfuralnya ke dalam matriks sampel IR yang akan dianalisis. Jadi si sampel itu kita absorpsi dengan menggunakan furfural dalam bentuk gas, kemudian kita lihat pola puncak dari IR itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat bahwa menggunakan FF out atau hanya furfural saja, hanya puncak di 1722 yang muncul. Namun setelah kita absorpsi ke dalam nickel iron, itu menunjukkan adanya pergeseran ke bilangan gelombang yang lebih rendah, 1716. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ada fenomena absorpsi dari furfural
ke logam metal itu sendiri. Sehingga untuk propose mekanismenya yang ada di kanan, jadi senyawa unsaturated carbonyl atau karbonil tidak jenuh itu dia terabsorpsi ke aktif besi, yang kemudian gas hidrogen dia menyerang, kemudian dia terdisosiasi oleh logam nikel, belum Mas Niko, kemudian CO double bond-nya dia akan terhidrogenasi secara selektif. Next Mas Niko. Nah, jadi kesimpulan pertama bahwa pertama kita mampu membuat nickel iron alloy dengan hanya menggunakan metode hidrotermal dan reduksi hidrogen treatment. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan senyawa derivat biomasa yaitu furfural, kita mampu menghasilkan senyawa furfuryl alkohol dengan tingkat selektivitas dan konversi yang sangat tinggi. Nah, untuk kajian adaptabilitasnya seperti yang kita lihat grafik aktivitas versus selektivitas sebelum Mas Niko, untuk senyawa terkonjugasi dia aktivitasnya sangat rendah, namun selektivitasnya juga sangat rendah. Kemudian semakin ke sana aromatik dia selektivitasnya semakin tinggi, seperti itu. Karena dia sisi double bond-nya dia terstabilisasi oleh sistem aromatik yang ada di dalam struktur tersebut. Next Mas Niko. Nah, kemudian yang kedua saya akan masuk ke dalam konten yang kedua, yaitu bagaimana katalis multilogam itu dapat meningkatkan aktivitas dehidrogenasi dari alkohol. Next Mas Niko. Bicara masalah dehidrogenasi, sebenarnya reaksi ini adalah berbasis reaksi oksidasi. Seperti yang kita tahu bahwa alkohol dia akan berubah menjadi keton, aldehid atau asam karboksilat jika teroksidasi. Dengan menggunakan biasanya oksidasi itu senyawa oksidatornya biasanya menggunakan gas oksigen atau kalau tidak menggunakan stoichiometric kalium permanganat. Nah, ada juga yang mencoba untuk menggunakan transfer dehidrogenasi di mana dia memasukkan senyawa alken sehingga dia akan terreduksi menjadi alkan. Nah, di sini tanpa menggunakan senyawa apapun saya akan mencoba untuk dehidrogenasi alkohol menjadi senyawa karbonil sehingga akan merilis gas hidrogen. Nah, ini ada berbagai macam contoh pekerjaan yang sebelumnya di mana copper disupport ke kromium dia dapat meningkatkan dehidrogenasi sampai 99%. Nah, kemudian juga katalis homogen ruthenium juga mampu untuk meningkatkan aktivitas dehidrogenasi. Next Mas Niko. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendesain katalis dengan menggunakan fitur LDH atau senyawa turunan hidrotalsit yang mana di dalamnya akan berisi logam tembaga dan besi. Karena dengan menggunakan strategi ini sebenarnya kita bisa mampu merubah sifat asam basa, kemudian juga meningkatkan dispersi metal katalis, kemudian kita juga bisa mengontrol situs interfasa antara logam satu dengan logam yang kedua. Selain itu juga stabilitasnya sangat tinggi. Nah, dengan menggunakan sistem ini kita mencoba untuk melakukan reaksi, mengaplikasikan ke reaksi dehidrogenasi alkohol. Next. Nah, sebenarnya proses pembuatannya sangat mudah karena hanya menggunakan metode reflux pada temperatur yang sangat rendah, hanya 60 derajat 24 jam dan tidak perlu penanganan khusus karena kondisi udaranya cukup di kondisi udara yang biasanya normal atmosfer. Nah, itu nanti akan menghasilkan copper iron atau tembaga besi LDH. Nah, tembaga besi ini dia dengan menggunakan TEM bisa kita lihat strukturnya seperti kaktus. Nah, dari LDH ini kita bisa melakukan treatment yang lain untuk menjadi aktif katalis seperti kita bisa menghidrogenasi secara langsung atau kita bisa menggunakan hidrogenasi yang secara tidak langsung atau sebelumnya dikalsinasi atau kita menggunakan hidrogenasi yang tidak menggunakan gas hidrogen. Seperti itu. Next, Mas Niko. Nah, karakterisasinya juga sangat mudah sebenarnya, nggak perlu analisis yang sangat advance sebenarnya, karena seperti kita lihat hanya menggunakan XRD kita bisa melihat apakah struktur LDH kita itu bisa terbentuk atau tidak. Nah, seperti yang kita lihat bahwa untuk logam tembaga besi dari molar rasio 2 ke atas itu struktur LDH-nya dia terbentuk.
pengecualian untuk logam tembaga besi 1, seperti yang kita lihat pola XRD-nya dia berubah, artinya lapisannya tidak terbentuk. Sangat mudah sebenarnya untuk mengetahui analisis struktur lapisannya. Kemudian sebenarnya ini juga masuk ke dalam struktur rombohedral dengan R-3M. Next Mas Niko, unit cell-nya sekian dengan ionic radius-nya sekian. Next Mas Niko. Nah, setelah berbagai macam treatment, seperti yang kita lihat paling bawah itu adalah LDH prekursor. Kemudian yang di atasnya itu adalah setelah ditreatment dengan menggunakan hidrogenasi pada temperatur 573. Nah, kemudian yang di atasnya lagi dia dikalsinasi. Kemudian di atasnya lagi itu CR, itu artinya dikalsinasi kemudian reduksi. Kemudian yang paling atas itu adalah dikalsinasi kemudian di hidrogen treatment. Seperti yang kita lihat pola XRD-nya dia berubah, artinya pola lapisannya itu dia terdistract semuanya rusak menjadi struktur kristal tertentu. Seperti yang kita lihat untuk yang tereduksi, yang segitiga ke bawah itu, logam coppernya dia terbentuk menjadi copper 0. Nah, kemudian sisanya ironnya ternyata dia masih dalam bentuk spesies iron oxide atau besi oksida seperti itu. Nah, ini adalah di samping kanan hanya perhitungan D dan A-nya itu sendiri dari hasil karakterisasi XRD. Next, Mas Niko. Nah, kita mencoba masuk ke kajian aktivitas katalitiknya. Seperti yang kita lihat bahwa kita coba lihat nomor entry nomor 5 dan nomor 7 terlebih dahulu. Konversinya sangat rendah jika kita hanya menggunakan monologam atau logam dengan menggunakan satu spesies saja, hanya menggunakan besi dan menggunakan copper atau tembaga. Namun jika kita lihat setelah kita menambahkan memodifikasi menggunakan logam besi, ternyata konversinya bisa langsung menanjak sampai 100% di entry 1 dan yield dari produknya itu sangat tinggi 97%. Sehingga di sini bisa kita sedikit simpulkan bahwa ternyata spesies spesies tembaga dan besi itu sangat penting dalam proses dehidrogenasi kali ini karena di sini kita tidak perlu menggunakan gas oksigen entry nomor 2 dan atau menggunakan kondisi udara biasa karena kalau menggunakan oksigen atau kondisi udara biasa aktivitasnya akan menurun seperti itu. Next Mas Niko. Nah, kemudian ini adalah kajian efektivitas temperatur hidrogen treatment seperti yang sebelumnya, bahwa dengan menggunakan temperatur yang lebih rendah, dia ternyata mampu meningkatkan aktivitas. Artinya apa? Temperatur lebih rendah itu sebenarnya akan menurunkan kristalit size atau ukuran kristalitnya. Dan ini memang cenderung biasanya dengan semakin kecil ukuran kristalitnya, maka aktivitasnya dia akan semakin tinggi. Nah, kemudian kita coba untuk memvariasi tembaga besi, rasio tembaga besinya yang seperti kita lihat bahwa dari iron oxide kemudian ke copper LCH itu sebenarnya LCH itu tuh layer couple hydroxides. Itu sebenarnya juga senyawa turunan dari LDH, namun dia hanya terdiri dari copper. Nah, copper oksida 3 dan 4 itu dia menunjukkan aktivitas yang paling optimal dibandingkan dengan yang lain, sehingga kita menggunakan ini untuk basis ini untuk pembelajaran lebih lanjut. Next Mas Niko. Nah, di sini juga kita bisa lihat bagaimana katalis copper iron itu dia memiliki sifat magnetik yang cukup bagus karena seperti yang kita lihat setelah reaksi katalisnya dia langsung tertempel di stirrer yang bersifat magnetik, sehingga kita bisa memisahkan antara cairan dan padatan secara mudah, hanya cukup menggunakan menempelkan pada eksternal magnet saja. Nah, setelah kita memisahkan antara cairan dengan padatan, kita bisa menggunakan untuk reaksi lebih lanjut untuk mengetes reusability testnya. Dan di sini sampai kelima, running kelima, ternyata aktivitasnya juga masih sangat tinggi. Nah, untuk pola XRD-nya sedikit berubah sebenarnya, namun polanya sebenarnya hanya masih sama, di mana coppernya dia masih eksis, kemudian iron oxide-nya yang sebagai situs aktifnya juga dia masih tersisa walaupun setelah direaksi sampai 5 kali. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya katalis copper iron ini sangat stabil untuk reaksi dehidrogenasi seperti itu. Next Mas Niko.
Nah, kemudian kita coba untuk mengganti berbagai macam reaktan yang mana kita menggunakan reaktan alkohol sekunder yang akhirnya nanti jika terdehidrogenasi maka akan terbentuk senyawa keton. Nah, untuk reaksi dehidrogenasi alkohol sekunder ini sendiri aktivitasnya sangat bagus karena seperti yang kita lihat di atas 70%, bahkan sampai 97% yield dari senyawa aldehidnya bisa kita dapatkan. Namun apa yang terjadi ternyata untuk reaksi dehidrogenasi alkohol primer itu hanya sedikit sekali, tapi sangat sedikit sekali karena hanya 31% yield yang didapat. Nah, bagaimana dengan senyawa alkohol tidak jenuh? Nah, ternyata alkohol tidak jenuh yang terdehidrogenasi, maka dia akan membentuk senyawa karbonil yang tidak jenuh. Namun setelah merilis atau melepaskan gas hidrogen, ternyata gas hidrogennya tidak menghidrogenasi dari CC double bondnya itu sendiri. Sebenarnya ini menarik karena ternyata reaksi hidrogenasi CC double bond itu tidak terjadi dalam proses ini meskipun gas hidrogen sebenarnya sudah dilepaskan dari reaktan alkohol tidak jenuh dan yieldnya lumayan tinggi 72%. Next Mas Niko. Nah, ini juga kita menggunakan in situ FTIR kembali untuk menganalisis mekanisme bagaimana dehidrogenasi itu bisa terjadi. Nah, untuk yang garis warna biru itu iron oxide itu sebenarnya ini kita mencoba untuk mengabsorpsi atau menyerap isopropanol ke dalam berbagai macam katalis yang ada di sini. Jadi seperti iron oxide, kemudian copper powder, kemudian copper LCH dan copper iron HT. Nah, untuk copper powder sendiri yang merah seperti yang kita lihat puncak dari di sekitar 1159 dan 1126 tidak terbentuk. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya aktivitas absorpsinya tidak ada. Namun untuk yang copper iron yang hitam itu dia puncaknya sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa absorpsi dari isopropanol itu sangat tinggi. Nah, jika kita koneksikan, kita hubungkan dengan kajian aktivitas katalitiknya bahwa meskipun iron oxide yang biru dia bisa mengabsorpsi alkohol, namun ternyata yieldnya untuk dehidrogenasi sangat rendah, hanya 3%. Dan ini berkebalikan dengan apa yang terjadi pada copper iron, dan ternyata yieldnya bisa mencapai 97%. Nah, untuk yang copper powder yang merah itu memang dari awal dia sudah tidak bisa mengabsorpsi alkohol, sehingga wajar jika akhirnya dehidrogenasinya sangat rendah, hanya 2%. Nah, di sini kita mencoba mengilustrasikan apa sebenarnya yang terjadi di dalam permukaan katalis dengan menggunakan pembelajaran in situ FTIR ini. Next, Mas Niko. Nah, di sini kita juga mencoba untuk mengilustrasikan secara gambaran bahwa sebenarnya dengan menggunakan copper powder, ini yang orange, ini adalah copper powder, copper zero, copper metal. Nah, itu isopropanolnya dia tidak terserap atau tidak terabsorb. Belum, Mas Niko. Nah, kemudian untuk yang kanan, next Mas Niko. Nah, ini iron oxide sebenarnya dia alkohol sekundernya dia terabsorb, namun aktivitas dehidrogenasinya tidak terjadi. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak hanya copper saja atau tidak hanya iron saja, copper dan iron sangat dibutuhkan untuk proses dehidrogenasi, di mana iron itu atau besi itu dia berfungsi untuk menyerap atau mengabsorpsi dari reaktan alkohol yang kemudian reaktivitas dehidrogenasinya itu berasal dari logam tembaga itu sendiri. Dan di sini dehidrogenasi harusnya terjadi pada interfasa antara tembaga, besi, dan juga logam oksidanya. Next, Mas Niko. Nah, ini adalah propose mechanism yang coba kita buat. Yang pertama adalah yang di sisi kiri atas. Ini adalah reaksi step tahap pertama di mana terjadi proses absorpsi dari senyawa alkohol. Yang kemudian step yang kedua terjadi proses disosiasi dari alfa hidrida. Jadi hidrida yang ada di posisi alfa dari alkoholnya itu sendiri oleh
logam tembaga. Jadi protonnya dia ditarik oleh oksida dari besi oksida, dan hidridanya dia ditarik oleh logam tembaganya. Yang kemudian untuk akhirnya dia dapat merilis atau melepaskan senyawa produk yaitu keton di step yang ketiga. Dan intermediate hidrida dan proton dia akan melepaskan gas hidrogen di step yang terakhir. Next, Mas Niko. Nah, di sini sama-sama kita sudah melihat bagaimana katalis tembaga besi itu dia mampu memiliki aktivitas yang bagus untuk dehidrogenasi alkohol. Next, Mas Niko. Dan dari kajian mekanisme melalui Institut FTIR, belum Mas Niko? Institut FTIR kita bisa menunjukkan bagaimana situs perimeter atau situs antara logam tembaga, besi, dan metal oksida, dia sangat penting untuk proses dehidrogenasinya. Seperti itu. Kemudian next, Mas Niko. Dan yang terakhir, saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana katalis multilogam juga mampu untuk mengakselerasi atau mempromosi aktivitas reaksi berantai. Kalau seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, konten pertama dan kedua, dia hanya menghasilkan dari reaktan A untuk menjadi B. Nah, ini bagaimana reaktan A, B, kemudian menjadi C. Jadi reaksi berantai hingga menjadi C, seperti itu. Dengan menggunakan katalis yang sama. Nah, ini kita biasa sebut sebagai reaksi N-alkilasi atau alkilasi senyawa nitrogen. Nah, alkilasi itu sendiri di beberapa paper sebelumnya dia dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam metode, yaitu dengan menggunakan halida, atau juga bisa menggunakan hidroaminasi atau menggunakan alken. Nah, di sini selain menggunakan halida dan alken, kita coba menambahkan alkohol dan amin di situ untuk melakukan proses N-alkilasi. Karena N-alkilasi ini sendiri nantinya akan menghasilkan produk amin primer yang dia sudah teralkilasi lebih lanjut. Belum, Mas Niko, karena di sini sangat penting untuk agrochemical sektor, seperti yang kita lihat bisa menghasilkan metalaklor dan juga bioaktif compound seperti L-prolin, seperti itu. Next, Mas Niko. Nah, berbagai macam pekerjaan yang sebelumnya sudah dilakukan, ada yang mengembangkan dengan menggunakan katalis homogen dan juga ada yang mengembangkan dengan menggunakan katalis heterogen. Hampir semuanya berbasis logam transisi yang seperti kita di homogen, yaitu menggunakan logam kobalt, dan di heterogen menggunakan logam tembaga. Seperti itu. Next, Mas Tiko. Nah, di sini kita juga mengembangkan katalis dengan menggunakan logam tembaga sebenarnya, namun melalui zat antara prekursor LDH, layer double hydroxide, yang mana dua logam antara logam tembaga dan logam besi sebelumnya dibuat struktur layer sebelum terbentuk katalis aktif untuk reaksi N-alkilasi dari anilin itu sendiri. Next, Mas Niko. Nah, ini kita coba untuk melakukan berbagai macam katalis screening. Yang nomor satu adalah katalis tembaga besi LDH. Ini adalah katalis prekursor sebenarnya. Aktivitasnya cukup bagus, 72%, namun selektivitasnya sangat rendah antara imin dan amin. Di sini kita mencoba untuk mereaksikan antara alkohol dan amin, atau di sini kita menggunakan anilin untuk menghasilkan senyawa imin dan amin. Nah, untuk menggunakan setelah LDH dihidrogenasi pada suhu 300 derajat, maka konversinya dia sangat meningkat 100%, dan selektivitasnya terhadap amin juga meningkat cukup tinggi, yaitu menjadi 73%, meskipun ada sedikit senyawa imin 27% yang tersisa. Nah, menggunakan atmosfer atau kondisi udara dan oksigen, ternyata selektivitas terhadap aminnya dia cenderung menurun dari 73 menjadi 52 dan 27. Nah, kita coba untuk mendesain katalis yang lain. Copper tersupport pada besi oksida dengan menggunakan sistem impregnasi atau metode impregnasi dan juga kopresipitasi. Ternyata katalytik activity-nya dia tidak lebih bagus daripada
entry nomor 2. Kemudian juga untuk entry nomor 7 dan 8 yang mana hanya monometal, katalis berbasis logam mono, itu ternyata aktivitasnya sangat rendah, seperti entry 7 dan 8. Konversinya 3 dan 8%, seperti itu. Next, Mas Niko. Nah, di sini yang kiri, kita kembali mencoba untuk memvariasi temperatur hidrogen treatment, temperatur reaksi, dari temperatur reaksi 403 Kelvin ke 436 Kelvin. Seperti yang kita lihat, semakin tinggi temperatur reaksi ke 436, senyawa amin yang terbentuk selektivitasnya juga semakin tinggi. Namun setelah kita coba untuk memvariasikan rasio antara amin dan alkohol, ternyata justru produk amin sekundernya dia menjadi lebih rendah di grafik yang sebelah kanan, seperti itu. Next, Mas Niko. Nah, kemudian kita juga kembali lagi tes reusability-nya, di mana katalis ini juga aktivitasnya sangat mirip antara reaksi yang pertama hingga reaksi yang kelima, baik itu konversi maupun produk imin dan juga produk amin. Dan juga kristalinitasnya setelah digunakan sampai 5 kali juga tidak terlalu berubah, yang mana di situ masih terdapat logam besi dan juga logam tembaga dan juga logam besi. Nah, kemudian di sini kita coba untuk mengkaji mekanismenya. Next, Mas Niko. Nah, seperti yang kita lihat di reaksi scheme yang di bawah, itu reaksi yang pertama adalah 1 fenil alkohol, kemudian dia terdehidrogenasi terlebih dahulu menjadi benzaldehid. Nah, seperti yang kita lihat, benzaldehidnya dia turun di waktu-waktu awal sekitar 2 jam. Dan setelah 2 jam ke atas dia turun. Nah, setelah itu iminnya dia terbentuk sampai waktu 24 jam. Nah, 24 jam ke atas iminnya dia mulai turun. Setelah itu diprolong sampai 72 jam, gantian amin yang terbentuk. Nah, ini menunjukkan bahwa reaksi skimnya akan seperti ini. Jadi dari alkohol menuju ke aldehid, kemudian menuju ke imin, dan akhirnya menjadi produk amin sekunder. Seperti itu. Next, Mas Niko. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana reaksi dehidrogenasi dari alkohol menjadi aldehid atau senyawa keton. Nah, sekarang kita berlanjut saja ke step yang kedua, bagaimana reaksi imin, reaksi itu bisa menghasilkan produk imin. Belum, Mas Niko. Nah, ini kita mencoba reaksi menggunakan benzaldehid dan anilin dengan menggunakan katalis dan di bawah solvent pada temperatur tertentu. Nah, seperti yang kita lihat, ternyata tanpa menggunakan katalis, imin itu dapat terbentuk sangat tinggi. Itu menunjukkan bahwa ternyata reaksi kondensasi antara aldehyde dan anilin itu bisa menghasilkan imin yang sangat cepat. Sehingga reaksi kondensasi kali ini ternyata sangat cepat karena ternyata tanpa menggunakan katalis pun reaksi bisa berjalan dengan baik. Next, Mas Niko. Nah, kemudian bagaimana reaksi hidrogenasi yang terjadi antara dari imin ke menjadi amin. Nah, di sini saya pertama menggunakan hidrogenasi menggunakan gas. Jadi reaksi imin saya tambahkan gas hidrogen 1 megapascal sebenarnya, mohon maaf ini agak salah. Nah, namun yieldnya dia sangat rendah, hanya 0%. Artinya reaksi tidak berlangsung secara hidrogenasi. Namun, seperti yang kita lihat di kanan, dengan menggunakan alkohol dan imin yang atas, kanan atas, ternyata yield yang dihasilkan bisa mencapai 86%. Dan dengan menggunakan berbagai macam katalis yang lain seperti katalis Kapper dan oksida, ternyata yieldnya bisa mampu mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa reaksi hidrogenasinya itu tidak terjadi secara normal hidrogenasi, namun transfer hidrogenasi yang mana sumber hidrogennya berasal dari alkohol. Jadi last step-nya adalah transfer hidrogenasi. Next, Mas Niko. Nah, setelah menggunakan reaksi stepwise atau reaksi bertahap tadi, kita bisa membuat skema umum dari mekanisme yang kita propose di sini bahwa katalis
logam tembaga dan besi prekursor EDH setelah dihidrogenasi pada 300 derajat Celcius, dia akan membentuk metal logam tersupport pada iron oxides. Nah, kemudian alkohol di sini pertama, reaksi tahap pertama turun, dia terjadi dehidrogenasi terlebih dahulu. Kemudian setelah ditambahkan amin, dia terjadi reaksi kondensasi menjadi imin yang terbentuk sebanyak 27%, dan yang terakhir dia terhidrogenasi kembali melalui transfer hidrogenasi, dan di sini amin sekunder yang terbentuk sebanyak 72%. Next, Mas Niko. Nah, pada akhirnya kita sudah bisa mengetahui bagaimana katalis multilogam itu ternyata mampu mengakselerasi atau meningkatkan aktivitas selektivitas terhadap CO double bond, kemudian aktivitas dehidrogenasi yang mana aktivitasnya mampu mencapai 97%, kemudian mengakselerasi atau mempromosi reaksi beratai dari alkohol dan anilin menjadi imin dan amin. Next, Mas Niko. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit memperkenalkan di sini sekarang saya tinggal di Tsukuba. Tsukuba adalah Science City-nya Jepang. Maksudnya Science City itu adalah apa? Karena di sini semua lembaga institusi penelitian terkumpul di Tsukuba. Sebagai contoh, lembaga institusi penelitian di sini ada seperti NIMS yang dia fokus pada material, kemudian ICE seperti saya sekarang adalah menjembatani antara bidang akademik dan industri. Kemudian KAK, High Energy Accelerator Research Organization, ini fokus pada bidang energi, dan JAXA Aerospace atau NASA-nya Jepang juga berada di Tsukuba sini. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin Jepang, mungkin bisa lah sekali-sekali main ke Tsukuba, nanti bisa lihat-lihat berbagai macam institusi nasional penelitian yang ada di Jepang yang terkumpul di Tsukuba kali ini. Demikian, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, isi kontennya sangat kimia sekali sehingga mungkin agak membingungkan. Cuman ya ini saya hanya sedikit sharing apa yang saya pelajari selama saya di kuliah di Jepang. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mas Niko. Oke, terima kasih kepada Mas Wahyu yang telah mempresentasikan hasil riset beliau selama S2 dan S3 dan juga selama beliau bekerja di ICE. Mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, jika ingin pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat atau ditanyakan langsung ke Mas Wahyu. Oke, di sini ada satu pertanyaan dari Saudari Vini Alfiah. Pertanyaan yang pertama, untuk katalis dehidrogenasi alkohol, apakah tidak terjadi aglomerasi pada partikel katalisnya atau diperlukan suatu capping agen tertentu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk aglomerasi itu sendiri sebenarnya bisa kita lihat dari XRD, pola XRD setelah reaksi itu terjadi. Nah, setelah kita mencoba untuk menghitung berapa ukuran kristalitnya, ternyata hampir sama antara katalis fresh dan katalis yang sudah digunakan. Itu menunjukkan bahwa aglomerasi tidak begitu terjadi pada katalis kali ini. Karena apa? Ternyata reaksi dehidrogenasi kali ini itu temperaturnya tidak terlalu tinggi, hanya 115 derajat Celcius, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap ukuran kristal, ukuran partikel dari katalisnya itu sendiri, sehingga aglomerasinya tidak terlalu terjadi. Seperti itu. Jadi kita tidak butuh capping agent atau senyawa penstabil agar aglomerasi itu tidak terjadi. Demikian, Mas Niko. Oke, untuk kemudian pertanyaan kedua masih dari Saudari Vini. Saat ini pengembangan reaksi organik seperti reaksi Ugi, Paserini, Biginelli biasanya memanfaatkan logam transisi seperti tembaga, nikel, atau seng. Karena jika menggunakan palladium relatif berbiaya tinggi. Berdasarkan pengalaman Pak Wahyu, seberapa besar pengaruh perbedaan reaktan sebagai sumber katalis untuk jenis logam yang sama dalam satu tipe reaksi organik?
apakah pada prakteknya kita tetap harus melakukan optimasi sumber logam untuk suatu reaksi yang spesifik? Ya, jadi sebenarnya untuk logam transisi itu sendiri, mengapa dia bisa terjadi reaksi atau aktivitasnya dia sedikit unik sebenarnya jika dibandingkan dengan yang lainnya, karena di logam transisi ada orbital D yang bermain di situ. Jadi orbital D yang ada di dalam senyawa tembaga, seng, kemudian besi atau kobalt itu berbeda-beda, sehingga aktivitasnya juga pun akan berbeda-beda. Jadi ketika kita mencoba untuk mengganti logam transisi yang logam transisi mulia seperti palladium, ruthenium atau iridium, maka perlu kita kembali lagi adanya optimalisasi lagi terhadap reaksi yang akan kita tuju. Jadi itu sangat penting karena itu tadi saya kembalikan lagi, setiap logam transisi itu dia memiliki karakter yang spesifik, yang unik dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Sebagai contoh juga bagaimana logam molybdenum carbide itu dia bisa mengganti peran logam platina yang selama ini digunakan untuk proses reaksi cracking semacam itu. Jadi memang perlu ada optimalisasi kembali untuk agar reaksi yang diharapkan itu berjalan. Seperti itu. Mas Niko. Oke, ini yang ketiga, masih dari Saudari Vini. Menurut Wahyu, perkembangan katalis berbasis logam sendiri akan seperti apa? Apakah akan berbasis palladium seperti reaksi Suchitros yang memfasilitasi terbentuknya ikatan CsP3 CsP3 atau eksplorasi penggunaan jenis logam-logam transisi yang lain? Ya, terima kasih. Pertanyaannya mungkin sedikit menarik. Untuk reaksi Suchitros itu sendiri sebenarnya sangat menarik ya, karena dengan menggunakan logam palladium itu dia sangat tinggi aktivitasnya, terutama untuk reaksi Suchitros ya. Nah, perkembangan katalis berbasis logam sendiri akan seperti apa? Itu tadi. Jadi jika kita lihat trennya, bagaimana katalisis itu sekarang dikembangkan, jadi mereka itu sekarang mencoba untuk membuat sebuah katalis heterogen yang surface-nya atau permukaannya itu dia bisa tertata teratur antara logam 1, logam 2 atau senyawa aktif yang lain. Bagaimana cara membuat keteraturan itu? Makanya mereka coba untuk membuat seperti single atom yang disupport, jadi metal yang disupportkan ke metal oksida, namun dia bisa ke arah ke single atom. Nah, itu artinya apa? Interfasanya atau apa itu namanya? Iya, interfasanya, situs interfasanya itu akan meruah di situ, sehingga aktivitasnya diharapkan akan meningkat. Kemudian itu yang pertama, arahan yang pertama. Kemudian yang kedua juga seperti yang kita lihat, alternatif baru yang saya kembangkan di sini juga saya menggunakan LDH, itu berarti bahwa antara logam 1, logam 2+ dan logam 3+ yang saya masukkan itu dari awal itu kita kontrol dulu. Jadi apa itu namanya, posisinya jangan sampai mereka teraglomerasi sendiri ya. Jadi antara copper sendiri atau tembaga sendiri kemudian besi sendiri, mereka kita coba untuk dispersikan menjadi sebuah senyawa layer atau lapisan tertentu yang sebelumnya, yang kemudian nanti kita bisa treatment lebih lanjut untuk menjadi katalis aktif. Jadi perkembangan katalisis sekarang itu adalah bagaimana cara kita mengontrol sebuah situs aktifnya itu, dia bagaimana dia bisa terdispersi secara baik. Jadi situs interfasanya dia bisa termaksimalkan gitu. Karena kalau situs aktifnya dia bisa bagus, surface area-nya juga bisa tinggi, kemudian interfasanya juga maksimal, maka secara otomatis kajian aktivitasnya juga pasti akan meningkat. Nah, kemudian apakah eksplorasi menggunakan jenis-jenis logam transisi? Ya, termasuk. Jadi senyawa reaksi-reaksi yang selama ini hanya bisa dilakukan dengan logam mahal seperti iridium, ruthenium atau palladium, juga mereka juga saat ini berusaha untuk mencari logam alternatif transisi yang lebih murah. Namun ya itu tadi perlu adanya optimalisasi dari aktivitasnya itu sendiri. Jika kita ingin mengganti logam-logam transisi ke logam transisi yang lebih murah seperti nikel, tembaga, kobalt, zinc, dan lain sebagainya.
Demikian Mas Niko. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas jawabannya. Sepertinya ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Saudari Fitri Asyuni. Beliau bertanya mengenai sintesis katalis suatu reaksi hidrogenasi dan oksidasi menggunakan logam organologam. Bagaimanakah preparasi yang perlu diperhatikan dan uji apa saja yang diperlukan? Oke, terima kasih. Terkait dengan katalis suatu reaksi hidrogenasi dan oksidasi menggunakan logam organologam. Nah, untuk secara organologam itu sendiri, sebenarnya sekarang ini saya juga sedang belajar di pekerjaan saya sekarang, karena sebenarnya di kuliah itu saya berbasisnya adalah heterogen, namun ternyata di sini basis saya adalah homogen, jadi saya juga belajar katalis homogen yang berbasis organologam. Nah, untuk logam organologam itu sendiri yang perlu diperhatikan sebenarnya, apa itu namanya? Pada umumnya senyawa organologam itu dia tidak stabil terhadap paparan udara, karena di paparan udara dia bisa menyerap air, bisa terhidrogenasi, teroksidasi, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu ada sedikit treatment khusus bagaimana cara kita menghindari kontak dengan udara luar. Nah, itu yang sedikit menggunakan alat tertentu yang agar aktivitas organologamnya itu bisa terjaga dengan baik, sehingga reaksinya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Dan uji apa saja yang diperlukan? Biasanya senyawa organologam itu dia mengarahnya ke NMR. Jadi melihat apakah ligannya dia sudah terkait dengan logam utamanya atau belum. Kemudian juga bagaimana posisinya dia, atau biasanya orang-orang organologam itu setelah melihat aktivitasnya dia baik, biasanya disupportkan ke silika atau seperti apa. Nah, itu biasanya menggunakan mereka membutuhkan solid state NMR, NMR zat padat. Nah, semacam itu. Memang untuk organologam itu sendiri sebenarnya sangat ini treatmentnya juga sangat sensitif terhadap paparan udara. Nah, untuk yang reaksi katalis heterogen seperti tempat saya itu, sebenarnya juga dia sensitivitasnya terhadap udara juga cukup tinggi, karena logam besi, logam nikel, logam metal nikel 0, kemudian tembaga 0, dia sebenarnya sangat sensitif terhadap udara. Namun, yaitu tadi, setelah hidrogenasi, maka cepat-cepatlah kita harus melakukan reaksi, karena kalau kita simpan dalam waktu yang lama, maka otomatis logam itu akan berubah menjadi logam oksida yang akhirnya mempengaruhi terhadap aktivitas katalitiknya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sensitivitas terhadap paparan udara, dan juga uji yang diperlukan ya cukup advance, karena kita perlu menggunakan NMR. Tidak cukup hanya menggunakan XRD, FTIR, semacam itu. Mas Niko. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Grata dari PT Inalum. Apakah lebih optimum katalis logam-logam atau komposit, misal zeolit logam atau keramik logam? Nah, ini apakah lebih optimum katalis logam-logam atau komposit, misalnya zeolit logam atau keramik logam? Ini sangat tergantung pada reaksi yang diterapkan, karena bisa jadi reaksi A itu dia aktivitasnya lebih baik untuk katalis logam-logam. Bisa jadi juga sebaliknya, artinya ketika dia menggunakan reaksi A itu ternyata reaksi komposit atau katalis komposit zeolit logam dia lebih bagus. Ini perlu kajian optimalisasi Mas Grata, bagaimana agar katalis yang kita kembangkan itu sesuai dengan reaksi yang kita harapkan. Semacam itu mungkin, Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi untuk diskusi, karena beliau Mas Wahyu ada rapat sebentar lagi. Monggo silakan, jika ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat atau menghidupkan mic kemudian bisa menanyakan langsung ke Mas Wahyu.
Atau mungkin bagi teman-teman yang ingin atau Bapak Ibu sekalian yang ingin diskusi lebih lanjut, mungkin bisa langsung ke kontak ke alamat email saya seperti yang dipaparkan tadi di halaman 1 PowerPoint. Mungkin bisa ditunjukkan Mas Niko. Oke, sebentar. Ya, saya akan present. Sebentar. Ya. Jadi bisa kontak saya langsung di wahyu.putro@ais.co.jp bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang ingin berdiskusi lanjut mengenai material katalis, terutama yang berkaitan dengan katalisis yang ada di reaksi organik dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin Mas Niko. Oke Mas Wahyu, ini ada pertanyaan satu lagi dari Saudara Abdul Sobar, Kimia 2017. Pertanyaan beliau adalah, indikasi jika katalis tersebut cocok untuk menjadi suatu katalis yang baik untuk reaksi organik, apakah hanya dari selectivity dan yield? Karena dari jurnal yang Bapak publish tentang one pot synthesis, CuCe3Ht300 memiliki conversion dan selectivity yang besar juga. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya inti dari katalisis, performa katalis itu seperti yang saya paparkan sebelumnya, ada 3 sebenarnya. Inti dari performa katalis ada aktivitas, kemudian selektivitas, kemudian juga stabilitas. Namun tidak menutup kemungkinan ada berbagai macam performa lain yang unik sebenarnya, atau yang sedikit berbeda dibandingkan dengan reaksi-reaksi yang sebelumnya dipublikasi atau dilaporkan oleh yang lain. Nah, itu sebenarnya juga bisa menjadi keunikan tertentu meskipun aktivitasnya dan selektivitasnya rendah. Jadi tidak semata-mata dalam kita mempublikasi artikel ilmiah itu hanya memaparkan tentang tingginya katalitik aktivitasnya, juga tidak melulu hanya tentang selektivitasnya dan juga stabilitasnya, karena ternyata juga bisa kita mengkaji masalah sustainabilitasnya. Jadi bagaimana kita menghasilkan senyawa produk A yang plus senyawa produk samping B, yang kemudian produk samping B itu bisa kita regenerasi lagi menjadi reaktan yang kita perlukan. Nah, reaksi-reaksi yang semacam itu juga biasanya menarik perhatian dari orang-orang katalisis. Jadi tidak hanya melulu kajian tentang besarnya aktivitas katalitiknya, kemudian stabilitas dan selektivitasnya, tidak melulu hanya itu, juga hal-hal yang lain juga biasanya menjadi bahan pertimbangan. Dan seperti itu, jadi sustainabilitas, kemudian ada juga adaptabilitas, bagaimana katalis itu bisa digunakan dengan menggunakan reaktan yang lain. Kemudian itu tadi sustainabilitas, bagaimana byproduct-nya atau produk sampingnya itu bisa diregenerasi menjadi reaktan awalnya lagi sehingga tidak ada sampah yang dihasilkan atau produk samping yang tidak diinginkan tidak terbentuk. Nah, semacam kayak gitu. Itu juga menjadi perhatian. Nah, kemudian juga ada juga perihal yang selama ini belum diketahui oleh banyak orang gitu. Jadi seperti yang saya paparkan tadi, bagaimana nikel besi itu dia tidak begitu selektif terhadap senyawa reaktan terkonjugasi. Nah, itu sampai sekarang sebenarnya masih ada perdebatan bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana mendesain katalis agar bisa mendapatkan selektivitas yang tinggi untuk reaktan terkonjugasi. Nah, misalkan bisa merumuskan atau memecahkan permasalahan itu juga, itu merupakan sebuah daya tarik tersendiri dalam kita melaporkan publikasi, khususnya di bidang katalis. Semacam itu, Mas Niko. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya coba cek dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Idam. Mas Wahyu, terima kasih atas presentasinya. Pertanyaan pertama, dalam kasus 1, selektivitas hidrogenasi sangat tinggi.
Tapi bagaimana dengan stereoselektivitasnya? Misalkan hidrogenasi acefenon. Acetofenon mungkin. Iya. Nah, untuk stereoselektivitas, terima kasih Mas Idam atas pertanyaannya. Untuk stereoselektivitas itu biasanya kita mendesain katalis tidak hanya aktivitasnya saja, tapi juga bagaimana kita membuat porinya atau membuat ruang agar katalis itu juga selektif terhadap tata ruang atau memiliki tingkat stereoselektivitas yang sangat tinggi. Namun pada katalis kali ini, karena katalis ini adalah murni katalis dua logam, jadi kita tidak mendesain porinya seperti apa sehingga permukaannya itu hanya flat, sehingga bisa dikatakan stereoselektivitasnya tidak ada, Mas Idam. Jadi di sini kita hanya fokus bagaimana katalis yang kita kembangkan itu hanya selektif terhadap gugus CO double bond saja, relatif terhadap CC double bond, dan kita tidak mendesain untuk ke arah stereoselektivitasnya. Kalaupun misalkan diuji mungkin tidak ada, Mas Idam. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua dari Pak Idam, dalam kasus 3 hidrogen borrowing, bagaimana mengenai skopnya? Apakah benzyl alkohol dan anilin? Terima kasih dan sukses. Terima kasih Pak Idam. Jadi sebenarnya logam besi dan tembaga yang saya kembangkan ini tidak hanya hanya menggunakan skop benzyl alkohol dan anilin saja. Kita juga menggunakan skop yang lain. Mungkin bisa dilihat kembali di presentasi Mas Niko, bisa ditunjukkan. Di slide paling terakhir Mas Niko. Nah, ini? Ya ini. Jadi ini adalah contoh skop yang lain, artinya yang di sini kita menggunakan berbagai macam alkohol, ya seperti benzyl alkohol atau sebuah 1,P-fenyl etanol, sikloheksanol, oktanol, dan 2-oktanol 1-heptanol. Aminnya hanya menggunakan anilin. Nah di sini seperti kita lihat produknya masih di atas Mas Diko. Produknya relatif tinggi, artinya produk aminnya cukup tinggi di atas 70%. Nah, untuk variasi dari selanjutnya, variasi dari anilin itu amin itu sendiri, kita menetapkan benzyl alkohol, kemudian kita mengganti senyawa aminnya, kemudian kita coba menggunakan senyawa amin yang lain seperti anilin, benzyl amin, sikloheksylamin hingga heksilamin. Ternyata juga produknya juga cukup bagus untuk menghasilkan senyawa amin sekunder. Jadi skop untuk katalis ini sangat bagus Mas Idam, Pak Idam, dengan menggunakan berbagai macam variasi alkohol dan juga variasi amin yang lain. Seperti itu Mas Niko. Monggo Bapak Ibu, kita masih punya waktu 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Mungkin untuk satu pertanyaan terakhir. Silakan bisa dituliskan di kolom chat atau bisa ditanyakan langsung ke Mas Wahyu. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, webinar ilmiah 2 mingguan Departemen Kimia FMIPA UGM mungkin akan saya akhiri sampai sekarang.
Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih lanjut, bisa kontak langsung ke Mas Wahyu di wahyu.putro@ais.go.jp, ya kan? Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya yang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta webinar, apakah materi ini boleh di-share ke peserta? Oh, karena ini sudah dipublikasikan, monggo silakan Mas Niko kalau misalkan mau di-share, nggak apa-apa. Oke, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin menghendaki materi presentasi hari ini bisa kontak ke saya via email di nikop@ugm.ac.id. Nanti insya Allah akan saya berikan link untuk presentasi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu yang telah menyempatkan waktunya setelah kesibukannya di AIS untuk Ya, terima mengisi kasih. webinar pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti webinar ini dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf.